wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita kembali menyambung kaji bersama Imam Al-Bukhari melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan Allah kuatkan kita untuk mengikuti. Karena itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pagi ini kita belajar sedikit demi sedikit dari petunjuk dan akhlaknya. Semoga selawat dan salam kita yang menjadi tanda ingat kita dan doa kita berbuah diijabahnya doa-doa kita, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Ma'asyarul muslim, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Ini kayaknya pertama. Udah 2 kali ya setelah haji, setelah Idul Fitri baru pertama. Masya Allah. Terakhir kita belajar bab yang ke-183, bab islahi zatil bain, bab memperbaiki hubungan sesama. Nah, setelah itu bab yang 184, babu idza kadzabta li rajulin huwa laka musaddiq. Bab apabila engkau berdusta kepada seseorang padahal dia percaya kepadamu. Bab ini munasabah dengan bab sebelumnya, karena di antara adab yang baik adalah memperbaiki hubungan, dan yang banyak merusak hubungan adalah penipuan. Jadi kita bicara kepada orang dalam keadaan berdusta dan orang percaya dengan ucapan itu. Tentu saja yang namanya tali dusta itu pendek, cepat terungkai, cepat terlepas, dan cepat diketahui. Oleh sebab itu maka munasabahlah bab ini, karena di antara perusak hubungan di antara sesama adalah ketika orang percaya kita mengkhianatinya. Ketika orang memberikan kepercayaan tetapi kita ternyata berdusta kepadanya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini setelah bab islahu zatil bain. Babu idza kadzabta li rajulin huwa laka musaddiq. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Haywah ibn Shuraih, telah menceritakan kepada kami Haywah ibn Shuraih, yakni Al-Hadrami, Haywah ibn Shuraih Al-Hadrami. Qala haddatsana Baqiyah, telah menceritakan kepada kami Baqiyah, itu Baqiyah ibn al-Walid. Baqiyah ibn al-Walid ini mudallis waqad an. Dia meriwayatkan di sini kan an Dubara ibn Malik Al-Hadrami. Dubara ibn Malik Al-Hadrami
Dia adalah Dubara ibn Abdullah ibn Malik. Ini dinisbatkan pada datuknya. Dubara ibn Abdullah ibn Malik Al-Hadrami. An abihi, dari bapaknya, yaitu Abdullah ibn Malik Al-Hadrami. An Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair, dari Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair Al-Hadrami kadalik, anna abahu, bahwa bapaknya Jubair ibn Nufair Al-Hadrami menceritakan kepadanya, anna Sufyan ibn Usaid Al-Hadrami haddathahu, bahwa Sufyan bin Usaid Al-Hadrami menceritakan kepadanya, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka musaddiq wa anta lahu kadhib. Adalah pengkhianatan, sungguh besar pengkhianat di saat engkau menceritakan kepada saudaramu sesuatu, huwa laka musaddiq, dia membenarkanmu, wa anta lahu kadzib, padahal engkau sadar sedang berdusta. Berarti kan sengaja menipu, dan barangkali mungkin sengaja menjerumuskan. Kan ada orang sudah tahu bahwa itu tidak benar, tapi karena kawan ini percaya benar, ya, karena orang tidak mungkin minta pendapat kita kecuali karena dia percaya dan yakin. Nah, di saat orang percaya seperti itu, kita justru tidak jujur kepadanya. Ini kan kalau disakiti oleh orang yang jauh sakit, tapi disakiti oleh orang yang dekat lebih sakit. Ma'asyurul kiram dirahmatullah. Jadi kita dikhianati orang yang jauh dari kita, itu sakit. Tidak ada yang tidak sakit. Tapi yang dikhianati oleh orang kepercayaan dan orang dekat, itu lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi. Kalau kita bukan orang yang memiliki kesabaran tinggi, ya kita tidak mau melihat mukanya lagi. Ya. Siapa misalnya? Mungkin saudara kita sendiri. Tidak ada orang yang curiga pada saudaranya. Tapi ketika dia mengkhianati, ketika memberikan sesuatu informasi, dia tahu informasi itu tidak benar, tetapi dia tetap mengatakannya seolah-olah benar. Padahal di situ ada konsekuensi. Misalnya, Syekh nak menikah, ya kan? Tanya tentang seseorang yang nak dilamar. Ya, tentu antum bertanya kepada orang yang thiqah menurut kita, orang yang kita percayai. Dan dia tahu bahwa informasi yang dia berikan itu tidak valid, tidak benar. Tapi ibaratnya kadang-kadang banyak latar belakangnya. Orang karena tidak sukses berkeluarga, tentu ingin pula orang lain jangan sampai sukses pula. Misal gitu, apa yang kurasakan kau mesti rasakan juga, rasain gitu. Itu berarti ada konsekuensi. Orang akan menikah dengan harapan baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku, tapi justru yang terjadi sebaliknya, yaitu nari atau dari nari, rumahku adalah neraka bagiku. Tadi kan baiti jannati, rumahku surga bagiku, sini dari nari, rumahku jadi neraka. Yang lebih sakit lagi ketika kita sampaikan, kamu dulu begini-gini, sengaja saya bilang seperti itu agar kamu
merasakan. Kan lebih sakit lagi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, ini termasuk adab yang sangat-sangat tidak dianjurkan, adab yang sangat ini pengkhianat, sungguh besar khianat di saat kita mengatakan sesuatu pada saudara kita padahal dia tidak jujur dalam hal ini dan dia yakin kepada kita. Atau misalnya ada konsekuensi ekonomi. Misalnya utang piutang. Misalnya ada seseorang nak berhutang. Antum tahu dia tak pernah jujur dalam berhutang. Tapi antum rekomendasikan juga misalnya kepada saya. Dan antum tahu itu dia, dan saya yakin dengan antum. Tapi antum rekomendasikan juga. Nah, ini bagus orangnya Ustaz, jujur dan sebagainya. Akhirnya awak beri. Lepas itu ternyata tidak jujur. Asal itu ngaku pula, memang tak jujur dia. Cuman gimana lagi? Berarti ini khianat besar. Ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorang akibat dari informasi yang kita beri tidak benar dan orang yakin pada kita. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya an-nasiha, ad-dinun nasiha, kata Nabi SAW. Agama itu adalah an-nasiha. Nasihat itu artinya ikhlas, terus terang, jujur kepada saudara sesama muslim. Kan kata-katanya liman, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Harus jujur. Ada konsekuensi yang berat yang harus ditanggung oleh orang yang awalnya percaya pada kita padahal kita tidak jujur kepadanya. Ma'asyiral qurum, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Atau misalnya, nah ini di musim-musim suksesi kepemimpinan 2024 ini, kadang antum diangkat jadi tim sukses saya mencalonkan diri misalnya jadi caleg, atau bacalek ya, misalnya. Antum yakin bahwa saya itu tak kena ada suara, tapi supaya keluar juga duit saya, karena biasa tim sukses tetap sukses, Bang. Iya, tim sukses tetap sukses, membelanjakan uang calonnya. Antum sebenarnya tahu bahwa saya tidak berkompeten untuk maju. Tidak akan ada suara orang. Walaupun orang ngaji banyak di masjid, orang masjid itu punya keponakan yang maju. Ya dah. Ya saya Hidayat misalnya. Ini pengurus masjid. Maju pula di dapil saya itu apa mamak dia. Mana yang dipilihnya? Ustaz Dasma itu mamaknya. Mamak. Jadi jangan terlalu yakin gitu. Walaupun saya ceramah ke sana kemari nih. Nah, anggap kalau hitung-hitung misalnya di sini ada 30 kan. Di sana ada 50 kan sudah 80. Saya ceramah di 100 masjid kali 80 orang, kali 30 orang. Udah cukup suara tuh, Bang. Nah, menurut saya itu. Rupanya yang jemaah saya yang ramai itu setiap orang ada calegnya atau ada calon yang akan dia pilih. Dia bukan dapat amplop 250.000 di pagi lagi, enggak. Sejak kecil dia yang menjaga, yang biayain. Nah, jadi kalau antum tahu itu, tapi gimana? Antum sudah terlanjur jadi tim saya, duit saya harus antum dapat. Karena antum bagiannya ada situ kan. Ada namanya operasional kampanye, operasional sosialisasi. Bahkan juga mungkin ada aspirasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau antum tahu saya tidak bakal lolos, tolong sampaikan sebenarnya. Ya. Jangan nanti setelah dua martabat duduk atau terduduk. Nah, itu bahayanya, duduk atau terduduk. Setelah saya terduduk, utang dah banyak, rata-rata utang dulu tuh. Janji nanti proyek atau sebagainya kan. Janjinya nanti atau
Pokoknya janjinya setelah duduk baru dibayarkan. Tak gimana caranya tuh masing-masing punya kontrak sendiri. Nah, antum tahu saya tidak bakal jadi. Cuman antum tidak tahu anggaran saya ada 500 juta, itu harus sampai ke saku antum. Karena tim sukses sukses selalu. Yang terduduk adalah jagoannya. Oleh sebab itu, tolong jangan jadi tim sukses yang ingin sukses sendiri. Jadi katakan, Ustaz ceramah aja lah. Kalau ceramah laku nih, tapi kalau untuk jadi caleg atau jadi pemimpin kayaknya tidak pas. Apa sebab? Ustaz tuh pengelinci misalnya, atau pengelinci, suka lari dari tanggung jawab. Iya, kalau pas menghadapi masalah besar, Ustaz tak pernah maju di depan, selalu suruh Ustaz Dayat yang maju. Nah, kan itu. Nah, kalau itu Ustaz tidak patut jadi pemimpin nomor satu. Besok orang lumat dibikin Ustaz selamat sendiri. Ustaz Dayat yang kena. Ketika ada tanggung jawab konsekuensi ini dan itu, Ustaz cuci tangan. Akhirnya Ustaz Dayat yang masuk ke dalam. Nah, misal, jadi kalau begini, tidak tipe pemimpin yang sukses misalnya. Atau tidak pimpin wakil rakyat yang akan berpikir untuk rakyatnya. Katakan sebenarnya, jangan berkata yang tidak benar. Yes, ya? Apalagi konsekuensi apa lagi? Konsekuensi sosial. Ya, konsekuensi sosial. Ya, antum tahu di situ orangnya berdakwah tidak boleh keras-keras. Nah, antum bilang sampai ke Ustaz kan, Ustaz baru masuk dulu kan, coba masyarakat sini nih Pak Ulilnya. Nah, Ustaz sini sampai aja loh Ustaznya. Ini orang pada biasa dengan apanya. Habis itu belum selesai ceramah dipersekusi orang. Gara-gara beliau tahu dia masyarakatnya ini. Cuman beliau nak melepaskan dendam pula pada orang itu. Biar mereka tahu. Akhirnya tidak jujur menyampaikan informasi. Pada orang di situ baru pertama kali mendengar tauhid terbagi tiga, usul salasan sebagainya. Nah, padahal dia lebih duluan dia mendengar ceramah Ustaz tentang di YouTube bahwa orang-orang ini tauhid ini trinitas katanya kan. Nah, rupanya orang Kristen dia bawanya ke sini ceramah katanya. Nah, jadi memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hal ini selalu berimbas pada hubungan baik di antara orang-orang yang tadi awalnya saling percaya, tetapi setelah itu ternyata setelah dikhianati, dan sebesar-besar pengkhianatan adalah orang kepercayaan yang tidak jujur kepadanya. Dan itu banyak kita lihat di lapangan kaum muslim dan muslimat, orang yang awalnya mesra, hubungan Masya Allah luar biasa, harmonis, Masya Allah, tapi kok tiba-tiba tidak pernah terdengar lagi saling sapa, bahkan saling fitnah. Apa rupanya? Tadi informasi yang tidak benar, atau ada konsekuensi memutus silaturahim. Nah, ini kan sering juga terjadi. Orang antum hadir, misalnya kita bicara entah rapat lah namanya atau sedang ngomong biasa. Nah, antum orang kepercayaan saya, misalnya apapun antum omongkan saya akan terima bulat-bulat, seolah-olah itu wahyu turun dari Rabbul Ardi was Samawat. Ya, pokoknya asal antum yang kasih informasi ke saya pasti benar. Jelas ya? Akhirnya antum menyampaikan berita tentang seseorang kepada saya. Ya, awalnya hubungan kami baik, tapi dengan berita yang antum katakan, hubungan itu bukan retak lagi, pecah, berguguran. Jadi condong kacau pocah atau putus rotan. Gara-gara apa? Informasi yang antum beri. Misalnya saya mengatakan begini, Ustaz Hidayat itu dalam bab ini salah paham. Coba bayangkan, terdengar bahasanya salah paham. Sebabnya, misalnya dalil ini belum sampai kepadanya. Apa yang dibuatnya? Saya laporan.
Sampai ke Ustaz Dayat, kata Ustaz Dasmandu, Ustaz Dayat tak paham kamu kene. Coba bayangkan. Kalau dibilang masalah hadis ini salah paham, itu sedikit bang. Ya kan? Ya kan? Saya jelaskan karena hadis ini dhaif tapi dia sarah juga. Tidak ada masalah. Tapi kalau beritanya sampai Ustaz Dayan tidak ngerti apa-apa hadis, gimana kira-kira? Hah? Senang dengarnya? Senang dengar saya? Nah, atau saya katakan Ustaz Dayat dalam bab ini mirip dengan pendapat orang-orang Murji'ah. Sampai ke Ustaz Dayat. Ustaz Dayat tuh imam Murji'ah. Kalau dibilang imam Murji'ah, apalagi Ustaz Dayat orangnya sempat sentimennya tinggi, emosionalnya tinggi. Nah, mendengar itu subhanallah, diampas karena yang lantung HP ini. Nah, dihapus nama saya di dalam HP itu, berubah status. Ustaz Dasman itu dulu adalah syekh kita, guru kita, tuan guru, Buya, Ki Haji, rupanya buaya katanya. Apa sebab? Gara-gara informasi yang antum tidak jujur memberikannya. Ini sebesar-besar khianat. Ya, sebesar-besar khianat. Dan ini di majelis-majelis orang soleh ada terjadi. Bukan majelis-majelis orang preman-preman, tidak. Majelis orang-orang ngaji. Sering terjadi yang seperti ini. Ya. Seto berkilo-kilo jadinya. Ini memang ada, dulu kami waktu masih kuliah, ada anekdot kawan-kawan. Kalau kamu ingin bertambah bila dikirim, kirimlah berita. Kalau nak bertambah sampainya kirim berita. Tapi kalau nak berkurang kirim duit. Iya tak? Antum kirim duit pergi ke bank. Bawa 3 juta. Yang sampai? Nak kan sampai 3 juta administrasi. Kecuali antum tambah lagi uang transfernya. Iya tak? Berapa transfer sekarang mah? Antum beli token. Beli token listrik. 500.000, dikasih 500.000, nggak berkurang. Kalau uang selalu berkurang kalau dikirim, baik melalui orang atau melalui uang, atau melalui beruang. Nah, berkurang. Tapi kalau berita selalu bertambah. Yang lebih parah itu tambahannya itu yang tidak benar. Coba bayangkan, awak katakan ini paham yang disampaikan seperti ini seperti paham orang Murji'ah. Kan bisa saja saya salah menyampaikan, saya mensyarah, salah paham. Wajar kan? Tapi ketika beritanya sampai, Ustaz Dasman itu mengatakan Ustaz Hidayat imam Murji'ah. Ya, bayangkan. Tentu menggelincang Ustaz Hidayat dibuatnya. Nah, akhirnya kalau sempat saya di depan rumahnya, lalu setiap hari di pagarnya depan rumah. Iya, atau pasang remote. Bila ada mobil Dasman lewat, remote-nya menyala gitu. Akhirnya dikira saya pencuri, apalagi pulang larut malam terus kan. Ini mohon maaf termasuk minta izin juga sekalian pagi ini tadi terlambat Ustaz. Karena jam 2 mata tuh belum terpejam waktu malam tuh. Mungkin sudah hampir jam 3 baru. Bangun tadi pas azan. Awak nak keluar, komat orang di masjid kat rumah. Ikutlah solat situ dulu. Jadi pas azan terpanaskan. Jadi mohon maaf sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah musta'an. Ini model-model begini. Atau saya karena kelemahan saya memahami. Karena saya tidak, seperti kata Imam Syafi'i, tidak menguasai seluruh sunnah Nabi. Kalaulah orang sekelas Imam Ahmad, Imam Malik, Ishaq bin Rahuya, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin al-Jarrah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi Imam Syafi'i katakan dengan tegas, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan. Min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'i sunan. Saya tidak tahu seorang pun yang berilmu tentang sunnah. Maksudnya hadis-hadis Nabi. Yuhitu bi jami'i sunan, mengetahui seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kaum muslimin sudah. Nah, kalau orang sekelas Ahmad, Malik, disebut Syafi'i, tidak menguasai seluruh sunnah. Karena kalau menguasai seluruh sunnah, Nabi dia, maksum dia. Mesti ada satu dua atau situ yang tidak dia ketahui. Baik dari sisi hafalan lafaznya atau pemahamannya. Nah, bagaimana pula dengan sekelas Dasman? Hafiz juga tidak. Paham juga janggal. Pelupa lebih sering. Amalannya kurang. Nah, lalu dia mengatakan sesuatu yang mungkin saya tanpa disadarinya itu pemahaman Khawarij. Ya. Lalu Ustaz ngomong, ini Ustaz Dasman kayaknya tidak membaca kitab Al-Firaq wal Adyan si Al-Awaji ini Ustaz ya. Al-Firaq Adyan. Ini kalau beliau baca, padahal saya sudah baca Ustaz, muqarrar kami di akidah. Nah, cuman Ustaz Dayat karena dia jurusan akidah, tentu dia baik aja bersangka. Mungkin Ustaz Dayat tidak sempat baca ini. Kitabnya sudah ada. Nah, jadi dia katakan, kalau ini bahasa yang dia katakan, bab ini mirip dengan pendapat Khawarij. Apa ulil sampai berita ke saya. Rupanya Ustaz Dayat tu ya katanya. Bilangnya Ustaz orang Khawarij. Gimana kira-kira sih? Kalau saya sempat tidak suka klarifikasi, kan ada sebagian orang dapat berita dari antum tuh tidak mau lagi klarifikasi, dah final. Saya sudah menghadapi orang seperti itu. Saya awal-awal pulang dulu di Bangkinang membahas suatu masalah. Dan kebiasaan saya waktu itu merekam seluruh ceramah saya sendiri. Belum ada live streaming nih, saya rekam pakai MP4 bang. MP4 saya rekam. Itu pun karena dihadiahkan oleh Ustadz Suryadi waktu itu. Dia suka kasih hadiah, jazakallah khairan. Berguna juga untuk dakwah, maka rekamannya ada. Jadi, coba bayangkan. Saya punya rekamannya. Lalu seseorang yang hadirnya di luar, di Selasar. Tidak dalam duduknya. Nah. Dengar di luar. Yang memang mencari supaya lisan saya terpeleset. Padahal tidak terpeleset. Dia telinganya yang terpeleset, tertutup. Apa laporannya? Bahwa Dr. Dasman menyesatkan semua orang yang sholat bismillahnya dijaharkan. Masya Allah. Sampai ke Ustaz. Alasan atas laporan itu, Ustaz tersebut mengambil suatu tindakan yang merugikan. Saya sesama Ustaz kan tak boleh saling menjatuhkan. Saya datangi, saya bawa rekaman itu. Ustaz, kenapa Ustaz mengambil keputusan ini? Kamu begini. Ustaz sudah dengar rekamannya. Saya tidak mau dengar lagi. Ya Ustaz, yang mengucapkan kata-kata itu saya. Yang berceramah itu saya. Menurut Ustaz mana yang lebih paham? Yang mendengar atau saya sendiri? Pokoknya saya sudah dapat laporan dari orang itu dan saya yakin pada dia. Nah gimana itu? Akhirnya apa terjadi? Akhirnya berburuk kita gara-gara laporan yang tidak benar. Saya minta silakan ini rekaman, silakan dengar sendiri. Nah, atau kita dengarkan bersama. Nanti kalau ada benar memang saya salah, saya umumkan lagi dalam kajian besok. Saya mencabut pernyataan itu. Atau opsi ketiga, saya ulang ceramah lagi, Ustaz hadir mendengarkannya. Satu pun opsi tidak diterima. Apa sebab? Saya datang dari orang kepercayaan. Subhanallah. Jadi begitulah syaitan. Jadi orang alim pun bisa berjatuhan gugur dalam fitnah itu. Makanya Imam Al-Bukhari sendiri juga sudah merasakan pahitnya fitnah itu di masa beliau. Difitnah orang dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Padahal dulu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu selalu menyanjung Imam Al-Bukhari. Selalu membanggakan Imam Al-Bukhari di waktu kecil. Masih kecil lagi, 18 tahun sudah, 13 tahun atau 18 tahun sudah jadi imam di Masjidil Haram. Ya,
sudah melampaui hafiz-hafiz besar yang sudah umurnya di atas 40 tahun. Dia baru belasan tahun. Tapi karena ada yang mengadukan kepadanya bahwa Imam Al-Bukhari adalah kaum lafziyah, ya, akhirnya yang mengatakan bahwa lafzi bil Qur'ani makhluk, dan itu kan syubhat bagi besar bagi ahli hadis. Kita selesai dah, Al-Quran kalamullah, tidak usah bilang makhluk itu pembahasan ahli kalam itu. Ini yang bikin syubhat dan merusak pemahaman, merusak juga hubungan. Kalau semuanya hatta yasma'u kalam Allah, dah selesai, ikuti aja itu sampai dia mendengar perkataan Allah, wa yukallimullahu Musa taklima. Sah? Nah, cuman karena fitnah ahli kalam, akhirnya ulama pun kadang-kadang dalam menjelaskan bisa disalah dengar oleh orang yang mendengar penjelasan itu. Apalagi hati-hati yang sakit, yang sengaja ingin mencari celah untuk membuat hubungan kedua syekh ini menjadi renggang, bahkan mungkin juga putus. Banyak tuh sih. Sampai hari ini saya menyaksikan sendiri, ya, orang-orang yang tukang adu-adu ke depan syekh. Atau tukang adu-adu dimanapun ada, dimanapun ada. Dan syekh yakin. Yang lucunya, ada lucunya lagi. Tahun ini 5 tahun pertama orang kepercayaan syekh Pak Ulil. Semua laporan Ulil sampaikan syekh telan mentah-mentah. Besok Pak Ulil jadi tertuduh lagi, beliau lagi yang dikepercayaannya. Ulil majruh lagi nih. Ulil sudah keluar dari manhaj. Apa sebab? Laporan dari Ustadz ini tentang Ulil. Pada Pak Ulil tidak ada berubah macam dulu juga. Aku masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan sekali. Yang berubah apa? Jaraknya sekarang. Dulu dia di Madinah, sekarang sudah di Sudan, balik ke kampungnya. Tentu orang kalau berdakwah tentu kaum muslimin dan musliman, berdakwah tentu tidak seperti lagi di tempat asalnya. Antum kalau berdakwah ke mana-mana banyak, ke Sumbar misalnya, tentu banyak makan sanjay bang ya. Kan ya. Kalau berdakwah ke Bunut banyak makan cekan salai. Kawan-kawan nelayan, kalau di sana kawan petani dan sebagainya. Interaksi sedikit aja. Kadang-kadang ini ada kisah dari Sudan. Ustaz Dayat mungkin lebih tahu ya. Ini orang Sudan ya. Orang Sudan tuh kulitnya punya kelabu-kelabu apa Ustaz? Ya, Ustaz Dayat yang paham tuh. Jadi ada seorang yang keras sekali. Ya. Dan suka melapor. Salah satu dari kawan yang sepengajian dengannya jadi bupati. Sekarang konflik di Sudan ya. Rawan konflik memang. Semoga Allah selesaikan masalah mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi yang namanya pejabat tentu ada kunjungan ke bawah, ke daerah. Kalau antum pergi ke kampung Ustaz, antum pejabat, ya bupati, pergi misalnya ke mana kampung, siapa yang kampungnya paling kampungnya saya lah, nah, pergi Muara Jalai misalnya, bupati Kampar turun ke Muara Jalai, hadir nenek-nenek, yang kan nenek-nenek, ibu-ibu pun diserbunya saya, saya di bupati, pergi ke kampung tuh, jangan kan nenek-nenek kampung tuh, ibu-ibu yang masih setengah tua juga akan serbu saya juga, nak salaman, iya kan? Enggak kan? Nah, tentu anda mulai ngantuk pula sayang. Iya. Mereka artinya euforia, suka orang kampung kita jadi empati. Yang kedua, mereka juga ingin menarik simpati saya. Supaya nanti pembangunan di kampung ini, makanya bagi mereka itu menyambut seperti itu enggak apa-apa. Karena kebanyakan mereka enggak paham bahwa bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram enggak boleh, iya kan? Coba masyarakat kita, mana yang pahamnya? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Pemahaman sebagian besar, mayoritas umat Islam, bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram, boleh. Apalagi salam sama kiai, sama buya, cium tangan lagi.
Ya kan? Habis itu kepalanya dipegang sama buaya anak gadis itu. Apa coba? Sudah anak saya. Kan itu kan? Nah, perasaannya sudah jadi anak. Nggak lama saya itu suruh jadi mak anaknya. Lamarnya habis itu aku terima. Katanya anak kita baru nikah. Ya. Jadi jalan ke kampung itu, nenek-nenek orang tua-tua itu berebut nah salam tangan dia tidak mau, cuman ya, sebanyak itu orang pegang tangannya. Nampak sama kawan yang suka melapor itu. Ibaratnya saya dengan Ustaz Dayat, guru kami misalnya anggaplah Syekh Muhammad Khalifah Tamimi ya, sama seguru ya di Madinah misalnya. Dan guru saya ini keras juga memang. Nah, misalnya lapor sama Ustaz Dayat. Berubah dah sebantu manhajnya. Coba gara-gara salaman manhaj berubahnya. Tidak tahu tuan rumah tidak tepat mungkin kan. Berubah manhajnya. Apa berubah manhajnya? Lah orang awamnya lah. Gara-gara salaman itu berubah jadi seorang alim menjadi seorang awam. Oh ya kan? Cuma satu itu. Dan itu bukan dia yang mau. Orang yang ngambil tangannya. Dia ada kerumunan massa itu. Tidak ada uzur sama sekali. Akhirnya Syekh pun panggil kami ke Madinah. Coba bayangkan. Panggil kami ke Madinah berdua. Di sidang. Lalu saya jelaskan. Syekh. Tidak akan itu pula membuat saya berubah manhaj. Saya tahu. Dengan penuh kesadaran saya tak pernah ngulur-julurkan tangan ke orang. Cuman kan pergi kampung nenek-nenek yang mengambil tangan saya. Tidak mungkin saya ketikan pula nenek itu. Tidak mungkin. Saya sudah tarik tangan saya. Dia ambil juga. Akhirnya saya mengerti. Oh gitu keadaannya. Jadi memang harus paham situasi dan kondisi orangnya. Jangan buat laporan tanpa mengetahui latar belakang. Syekh karena percaya langsung sama Ustaz Dayat. Masalah karena suka ngurut punggungnya dulu atau capek-capek mungkin. Akhirnya semua laporan teman-teman. Akhirnya Syekh karena untung ada klarifikasi. Kalau sempat guru tak ada klarifikasi, rusak hubungan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya terjadi konflik atau kelaparan di Sudan. Sehingga turun UN, kalau untuk bantuan apa? UNTCR ya. Itu enggak tahu juga. Saya lupa. Pokoknya bagian bantuan kemanusiaan. Diserahkan langsung oleh Menlu Amerika. Siapa Menlunya? Enggak tahu kalian. Condoleezza Rice. Dulu di masa siapa? Di masa sebelum Obama siapa? Nah, di masa Obama. Di masa Obama. Obama ada lupa juga kali belum lahir nampaknya. Time Barack Obama. Jadi menterinya Condoleezza Rice. Condoleezza perempuan apa laki-laki? Liza, masa antum lagu Liza apa namanya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kawan tadi yang mengadukan ya Ustaz Dayat mengadukan tadi karena kesulitan hidup ikut di tim PBB tadi, tim bantuan kemanusiaan tadi. Nah, antum sekarang sudah jadi staf lah. Mau tidak mau mereka harus berbaris menyambut menteri luar negeri Amerika tadi, karena Amerika polisi dunia kan. Berbarislah kita. Tentu yang namanya Condoleezza Rice tidak ada istilah tidak salaman. Sekarang dia dengan sukarela menyalaminya karena takut dipecat. Oh, rupanya kalau terpaksa boleh, yang lain kalau terpaksa tidak boleh. Bayangkan. Hanya dia sendiri melakukan hal yang sama. Mungkin iqab dari Allah SWT. Kau kemarin tak terima uzur saudaramu, setelah didamaikan oleh Syekh tak mau juga dia. Coba bayangkan, Syekh sudah bilang dan memaklumi, dia sendiri tidak mau memaklumi. Tetap juga dihajarnya saudaranya itu. Tidak mau cakap. Coba bayangkan. Justru kadang-kadang marah pula dia sama Syekh. Awak dah melapor, tidak terima laporan. Coba bayangkan. Akhirnya dia pun nak nekan Syekh. Walhasil, dia sendiri melakukan hal yang sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan, masyadda hadad dina ahadun illa ghalaba. Siapapun yang keras, ya,
yang terlalu keras gulu dalam mengamalkan agama, dia akan kalah. Oleh itu ikhwani fillah, ini adab yang tidak boleh ya dilakukan oleh seorang muslim, walaupun hadisnya dari sisi sanad dhaif, tetapi maknanya seperti kata ulama, maknanya sahih, didukung oleh hadis-hadis sahih yang lain. Tapi dengan lafaz ini tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi maknanya dalam hadis-hadis lain itu adalah mendukung. Karena disakiti oleh orang dekat lebih sakit daripada disakiti oleh orang jauh. Dikhianati oleh orang dekat lebih daripada dikhianati oleh orang yang jauh dari kita. Kemudian bab yang setelahnya, masih ada waktu sedikit, ini juga munasabah dengan bab ini. Babu la ta'id akhaka syai'an fatukhlifah. Jangan kau janjikan sesuatu pada saudaramu tapi engkau pungkiri. Dengan sama juga tadi berkhianat, ini juga mungkir janji. Dan dua-duanya sifat tidak terpuji, sifat-sifat para pengecut, sifat kaum munafiqin. Qala haddatsana Abdullah bin Sa'id, yani ad-Darimi. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi. Dalam cerita kepada Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi, an Lais, dari Lais ibn Abi Sulaim. Lais ibn Sulaim juga dhaif, maka hadis ini juga didhaifkan oleh ulama. An Abdul Malik ibn Umair As-Suwai, an Ikrimah, dari Ikrimah maula Ibn Abbas dan sekaligus muridnya, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Jangan engkau suka berdebat dengan saudaramu. Maksudnya berdebat yang tidak menghasilkan ilmu. Kalau debat menghasilkan ilmu tuh ada diskusi namanya muzakarah. Tapi debat yang nak cari menang, nah, ini tuh macam kami dulu berdebat, ada munakasah. Kalau di waktu kelas 7 di pondok, itu memang cemenang. Karena nilainya di situ. Siapa menang tinggi nilainya. Jadi cari, pokoknya gimana pun caranya harus kawan kalah gitu. Itu debat. Dan yang seperti ini tidak dipuji dan tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyanjung orang yang meninggalkan mira sekalipun dalam keadaan benar. Ana dhaminun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Saya menjamin untuk seorang taman di tengah surga untuk siapa yang meninggalkan berdebat walaupun dalam keadaan benar. Makanya ketika orang ngajak debat, kita lihat kalau orang ini berdebat nak cari menang, tidak usah berdebat, buang-buang waktu. Iya, dia bilang ini betul salah. Tapi gimana lagi kalau kita tinggalkan lumat kita sama masyarakat. Ini kalau yang begini tidak dai ini. Ini tidak alim. Alim itu kalau udah tahu salah dia tinggalkan. Karena masyarakat ngikut dia, tidak maksa dia. Nah, cuma kalau takut tidak diundang ceramah, itu lain hal. Ya antum kok takut? Katanya kita sudah viral, sudah tenar. Ya tidak laku di Pekanbaru, pindah ke Bangkinang. Tidak laku Bangkinang, pindah ke Ranah Minang. Ya, tidak laku juga di Ranah Minang, pergi ke luas. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya kan? Tidak mungkinlah semuanya. Minimal menjelang tahu kita bahwa antum digelar Wahabi misalnya. Kan Wahabi mau pula sekarang. Syiah diajak bersahabat. Ini pernyataan Presiden Iran, auzubillah nih, memuji pemuda Indonesia, tahu siapa musuh, siapa teman. Siapa ini maksudnya? Wahabi. Nah, dan dia nggak tahu bahwa seluruh tuduhan yang dituduhkan ke Wahabi itu Syiah lah yang paling patut menerima tuduhan itu. Dibilangnya orang Wahabi haus darah. Ya, Syiah, Masya Allah, pergaulannya masa hembel. Apa makna hembel saja?
apa namanya, hospitality. Pokoknya macam-macam. Mereka tidak baca sejarah sih, karena belajarnya ilmu Islamnya dari Barat. Itu masalahnya. Dan ilmu Barat itu subuhatnya 80% lebih diambil dari buku-buku Syiah. Semua subuhat mendiskreditkan Islam diambil dari buku-buku Syiah di Barat. 80% lebih. Tentu itu. Nah, kalau tentu nak buat perbandingan, ya Wahabi ketika awal berdiri karena ditentang orang di mana-mana, tentu harus membela diri. Pasukan Turki menyerang, tentu berhadapan dengan mereka. Orang-orang Sufi menyerang, tentu dihadang oleh mereka. Rata-rata mereka lebih banyak defensifnya daripada ofensifnya. Coba yang melakoni lebih daripada 60 kali peperangan sampai berdirinya kerajaan Arab Saudi. Antum bayangkan berapa korban yang jatuh? 60 peperangan selama 40 tahun. Berapa korban yang jatuh? Kan tidak tahu kan? Nah, yang begini terkicuri nantarangnya. Kalau ada orang bawa subuhat langsung diterima dalam mentah-mentah. Hanya 4.000 orang dalam 40 tahun. Berarti setahun? 4.000 dibagi 40. Alah, tidak ada piti nampak dong. Siapa kita 40 tahun, apa 4.000 bagi 40? Ya 100. Ya. Yang begini, ini peperangan kawan, bukan pembantaian. Peperangan. Karena diperangi mereka. Ya. Antum kalau diserang, oh kami tidak perang lah, kata gitu. Dah, habis hancur. Antum meyakini sebuah kebenaran lalu diserang orang, tentu harus membela diri. 4.000. Bayangkan dengan Syiah hanya berkuasa menguasai tanah Haramain hanya sekitar 30 tahun. Dalam satu musim haji, sekali musim haji di masa mereka berkuasa, itu menewaskan 35.000 orang. 35.000 orang tewas di Masjidil Haram. Rata-rata orang dalam keadaan ihram. Di hari nahar. Ketika mereka tahu ifadah, kan ramai sekali di Masjidil Haram. Sehari 35.000 orang. Ini 40 tahun 4.000 orang. Mana yang kejam? Woi. Nah, belum lagi mereka menyetop haji karena tidak aman di perjalanan karena mereka berkuasa, sebab Ahlus Sunnah dari manapun datang ke Makkah haji itu sudah masuk daftar orang hilang. Kalau waktu itu dicoba juga sebagian pergi haji karena kan ini kan rukun ini, sebagian bersikeras juga. Tidak apa-apa, tidak mungkin lah kita pergi haji dibantai oleh orang tuh. Tidak ada yang pulang. Jelas kan? Bandingkan ketika ahli Saud yang berkuasa. Seperti disebut oleh Syakib Arslan, seorang pujangga dari Lebanon, menyebutkan andai seorang dari ujung ke ujung wanita cantik dengan segala perhiasannya berjalan dari ujung ke ujung Jazirah Arab sendiri, tak ada yang menemani, tak satu pun orang yang berani menyiut saja, tidak berani. Tidak tahu menyiut apa? Suit mensuitnya, enggak ada yang, bukan menyuit ya, enggak ada yang berani. Begitu amannya. Dia cerita di tahun 80 ketika dia berkunjung ke Arab Saudi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ustaz, mana yang patut dapat haus dana? Baik. Oh, enggak, itu Syiah Ustaz. Tapi kaum Asy'ari kan tidak. Nah, kita coba lagi. Ibnu Tumar dulu di Maroko. Dia ulamanya. Ini bukan kan sebagian mengatakan ini masalah politis. Enggak. Dia ulamanya. Kalau masalah politis, tentu korbannya bukan hanya orang-orang yang berlawanan paham. Kalau politis bukan ulama, tapi lawan politik. Ini enggak. Ini murni masalah keagamaan. Dia dalam berkuasa 9 tahun. 7 tahun berperang sebanyak 99 kali. Menewaskan korban 200.000 orang. 9 tahun.
kaum Asy'ariyah. Ini Wahabi 40 tahun. Nah, mana yang kejam? 9 tahun di 7 peperangan 200.000 orang nyawa melayang. Ini 40 tahun 60 peperangan hanya 4.000 orang. Mana yang kejam? Nah, takut bilang Asy'ariyah ya. Iya. Dia imamnya Asy'ari di zaman itu. Saya mengatakan ini bukan untuk ngajak antum untuk bertembung, untuk berkelahi, untuk tidak memfitnah, tidak. Cuman jangan jahat, jangan jadi penjahat dakwah, itu maksud saya. Ini banyak jadi penjahat dakwah yang orang buat kesalahan dibesar-besarkannya. Padahal kesalahan yang dia lakukan lebih besar. Orang ini buat kesalahan ada alasannya. Alasannya adalah melindungi diri. Ini kebanyakan. Ini alasannya karena haus darah orang yang tidak sepakat dengannya. Nah, itu yang dilekatkan kepada Wahabi, padahal mereka lebih berhak untuk menyandang gelar itu. Ini namanya pengkhianatan dalam dakwah. Jujur sajalah. Nah, bahwa setiap orang ada yang gulu di antara golongannya. Nah, termasuk ustadz yang seperti ini, termasuk ustadz gulu ini. Ya, kemana-mana menebar fitnah tanpa dasar. Ya, nah, makanya sadarlah kita, jangan mau dikatakan pemuda Indonesia bagus karena tahu mana musuh mana kawan. Syiah dijadikan kawan, Wahabi dijadikan lawan. Berapa bantuan Syiah di Indonesia? Berapa bantuan Wahabi di Indonesia? Gitu aja udah cukup. Nah, masa orang yang mencaci maki sahabat kawan, orang yang memuliakan sahabat lawan. Orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah berzina kawan. Orang yang menghormati Aisyah dan Hafsah lebih dari ibu kandungnya sendiri lawan. Berarti antum ikut Nabi atau ikut? Iya. Jadi kaum muslimin, orang Wahabi yang menjunjung tinggi Al-Quran, menjadikan dasar negara, undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan hadis, jadikan lawan. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran diragukan autentisitasnya karena 2/3/4 hilang, itu kawan. Berarti antum adalah orang yang mendukung Islam sampai hari ini tidak sempurna. Di mana antum? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman sayang memang banyak orang intelektual tapi tak berilmu, cerdas tak berilmu. Inilah masalahnya. Apa aja subuhat masuk. Oleh sebab itu kaum muslimin jangan hanya jadi orang cerdas, tapi jadilah orang berilmu. Dan kalau tidak berilmu, tuntut kepada guru, tuntut kepada ulama. Karena itu kalau nuntut kepada pemikir tidak akan dapat ilmu lah. Pemikir tidak punya ilmu. Ya, datuk saya pemikir juga dia, tapi tidak punya ilmu. Ayah saya berpikir juga dia, anaknya banyak, jadi semuanya. Awak jadi dah sarjana tinggi, dah S3, kadang anak ada yang jadi 2 orang cuma. Satu narkoba, satu nyebut di jalan. Emangnya? Ya, ayah kita dulu orang kampung cuma, tidak sekolah tinggi, tapi tahu dia menjadikan anaknya tinggi. Awak sekolah tinggi tapi tidak bisa menjadikan anak kita tinggi. Na'udzubillah. Berarti ada masalah dengan kita. Apa sebab? Karena kita punya pemikiran yang penuh dengan subuhan. Ayah kita dulu punya keyakinan, punya pemikiran yang original, yang natural, sunnatullah, sehingga selamat. Kalau enggak, kita enggak, soalnya masuk pemikiran-pemikiran dari semak-semak mana masuknya, semak Yunani, semak Romawi, semak Syiah, semak masuk pula apa namanya pemikiran tarekat dari India dan sebagainya, seluruh sampah-sampah pemikiran masuk ke kita. Akhirnya Al-Quran dan Sunnah tidak begitu berharga di mata kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi jangan berdebat itu yang tidak menghasilkan ilmu dan tidak menghasilkan kebenaran. Karena kalau nak cari menang nanti ujung-ujungnya adu pangkal lengan. Nah, kan tidak bagus. Adu pangkal lengan atau adu kepala. Kita adu hujjah dengan hujjah. Lalu siapa yang sudah jelas baginya hujjah, jangan bilang, oh ini tidak bisa ditinggalkan walaupun salah. Itu tak apa berdebat.
Tidak apa-apa deh, Pak. Memang tidak sunnah. Ini mah bid'ah mungkarah. Cuman kalau ditinggalkan habis kita sama masyarakat. Kalau gitu tidak usah jadi guru, jadi masyarakat aja, lah usah jadi kiai. Kiai itu untuk menerangi masyarakat, bukan untuk mengikuti masyarakat. Kalau dai bukan mengikuti masyarakat, cuman mempertimbangkan masyarakat perlu. Ya kalau bahasa, ya jangan kayak bahasa ke Jawa, kita pakai bahasa Sumatera kan misalnya, tidak pas bagi mereka, itu perlu. Nah, ada orang dengan disanjung mau menerima, ada orang dengan digertak baru mau menerima. Ada kata hikmah dari salah seorang uh, tokoh juga. Dia bilang sebagian orang dikasih penghormatan tidak berguna baginya. Kapan dia menyerah? Ketika diberikan penghinaan. Ada model seperti itu. Dihina dulu baru dia menyerah, baru dia mengakui. Ada orang seperti itu, sombongnya tidak ketulungan kata orang Jawa kan. Jadi kalau dikasih penghormatan tambah menjadi dia menghina orang lain. Tapi ketika dia dihinakan, baru dia tahu bahwa di atas langit ada langit. Di atasnya ada langit. Baik. Wala ta'idhu mau'idan tatukhlifah, dan jangan buat janji dengannya padahal kamu tahu akan tidak menepatinya. Karena kalau orang dah berniat tidak menepati janji, hatinya tidak sehat. Hatinya tidak beradab. Kalau antum memang tidak mampu, jangan janji. Oh maaf saya tidak bisa. Atau insya Allah kalau bisa saya beri. Ini tidak. Ya aman tuh kita ini. Ada apa janji? Tolong ajarkan saya ini. Tidak usahlah dulu, nanti saya bantu tuh. Nah, apa aja lah dulu, nanti saya bantu. Pas waktu kita butuh, dia bilang tidak bisa. Berarti janji yang tidak ditepati. Atau misalnya, Ustaz bisa saya punya duit 2 juta. Tunggulah ya 2 pekan lagi. Awak dah setiap malam berdoa kan. Semoga berkat juga lah Ustaz ini. Awak dalam susah dia beri kan. Rupanya pas sampai 2 pekan, jatuh tempo. Apa katanya? Saya tidak ada duit rupiah, yang ada dolar cumanya. Oh yang kan. Rupanya udah 2 minggu tuh dia cari dolar untuk supaya tidak bisa saya pakai 2 juta. Kan 2 juta dolar kan tidak mungkin lah. Kan 2 juta dolar kan tidak mungkin lah. Nah, itu masalahnya. Akhirnya akan bilang karena saya terdesak, Ustaz kasih aja lah dolar tuh sama Ustaz. Hanya dolar saya baru nih katanya. Bersetrika berseri. Saya ganti dengan berseri. Apa yang ciangnya? Apa yang cek? Berarti kalau gitu tidak usah dijanjikan. Kalau memang tidak mau, dah selesai. Pokoknya saya tidak ada. Minjam-minjam tidak ada sama saya Ustaz. Sebab Ustaz tidak pernah bayar. Misalnya kan. Ya, kalau mana tahu dia ada pengalaman pula kalau Ustaz Dasman berutang tidak pernah dibayar misalnya. Nah, kalau gitu bilang aja saya tidak akan beri. Karena banyak orang berutang tak mengembalikan. Itu yang sering kita utang sini tidak ada kembali, sini tidak ada kembali, tidak kembali. Allah musta'an. Kalau gitu jangan janjikan. Kalau akan memungkiri janji. Karena kita pepatahnya bukan jembatan biasa lapuk lagi. Janji biasa mungkin tidak. Itu jembatan bambu dulu. Ya, makanya biasa lapuk. Setahun lapuk dia, atau jembatan papan. Sekarang jembatan kita pakai besi angker, pakai semen. Di atasnya ada aspal, ya kan? Kemudian ada baja. Masa jembatan biasa lapuk? Nah, jembatan Letton aja yang buatan Belanda sudah berapa tahun? Letton udah berapa tahun tuh? Kan tidak lapuk dia. Apalagi yang buatan-buatan sekarang yang bajanya, Masya Allah, lebih ini. Tapi banyak juga yang lapuk, yang runtuh ya. Karena memang besinya dimakan itu. Besinya dimakan. Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Dan mohon maaf. Mudah-mudahan yang tidak baik ini kita hindari. Dan kepada Allah kita memohon supaya kita jangan menjadi bagian dari buruknya akhlak ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.